touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Desi Manalu. Kali ini saya akan melanjutkan cerita ulang dari buku kumpulan cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Jika sebelumnya kita sudah membahas bagian awal, sekarang saya akan mengulas isi buku ini mulai dari halaman 84 hingga bagian penutup atau penghabisan buku ini. Jika sebelumnya kita sudah membahas bagian awal, sekarang saya akan mengulas isi buku ini mulai dari halaman 84 hingga bagian penutup dan atau penghabisan buku ini. Di sini saya akan menceritakan ulang. Uniknya, sudut pandang cerita ini diambil dari sebuah batu sebesar kepala bayi. Batu ini menjadi saksi bisu sebuah tindakan keji di mana seorang laki-laki meningkatkan batu tersebut ke tubuh seorang perempuan yang sedang sekarat, lalu menyelamkannya ke dasar sungai. Si batu merasa sangat terhina karena digunakan sebagai alat pembunuh dan ia menyimpan dendam yang sangat mendalam kepada laki-laki itu. Melangkah ke bagian akhir buku, terhadap beberapa cerpen lain yang sangat kuat seperti Teka-teki Silang, Membakar Api, hingga cerpen penutup berjudul Pengantar Tidur Panjang. Secara keseluruhan, bagian akhir buku ini konsisten menghadirkan tema-tema realisme manggis khas Eka Kurniawan tentang pengkhianatan, kekerasan, namun dibalut dengan bahasa yang sangat kritis dan terkadang satir. Selanjutnya saya akan membacakan bagian spesifik yang berkesan. Bagian yang paling membekas bagi saya adalah cerpen ini. Batu di halaman 86. Si batu terus berteriak-teriak menunjuk si lelaki pembunuh saat jasad perempuan itu diangkat dari sungai. Meskipun ia tahu manusia tidak bisa mendengar suaranya, kemarahannya tetap meluap. Kalimat yang paling saya sukai adalah ketika ia berkata, "Jika manusia tak bisa menegakkan keadilan, akulah yang akan melakukannya." Ini memberikan kesan bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk merekam kejahatan manusia. Selanjutnya ada kesan sementara. Setelah membaca buku ini sampai selesai, saya merasa Eka Kurniawan berhasil mengajak kita melihat sisi gelap manusia melalui cara yang sangat imajinatif. Buku ini bukan sekedar tentang patah hati, tapi tentang bagaimana manusia bertahan di tengah kekejaman dunia. Bagi teman-teman yang menyukai cerita dengan kejutan di setiap akhir kalimat ini, buku ini wajib dibaca sampai tuntas. Selanjutnya ada penutup. Demikian cerita ulang saya untuk bagian akhir buku ini. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menarik minat teman-teman untuk membaca karya-karya sastra Indonesia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sini saya mengambil pesan pembelajaran atau pemahaman. Pesan utama yang dapat saya, setiap luka selalu memiliki ruang untuk pulih, meski terkadang lewat cara yang tak terduga seperti mimpi. Buku ini menyadarkan saya bahwa di tengah dunia yang sering kali tidak adil, harapan dan kemanusiaan harus tetap dijaga. Saya belajar bahwa keberanian menghadapi kenyataan adalah kunci untuk menemukan kembali jati diri kita. Sini saya mengambil kesimpulannya. Buku ini adalah karya yang luar biasa karena berani memotret sisi kelam kehidupan dengan bahasa yang indah. Ini bukan sekedar cerita patah hati, melainkan cermin sosial yang mendalam. Saya sangat merekomendasikan buku ini bagi siapapun yang ingin melihat realitas dari sudut pandang yang berbeda-beda.